warahmatullahi wabarakatuh. Di video-video ini kita akan membahas tentang algoritma-algoritma yang ada di data mining. Nah, salah satu algoritma yang akan kita bahas pada video kali ini adalah tentang regresi linier sederhana. Oke, teman-teman, kita lihat dulu di sini untuk bahannya. Jadi regresi linier ini cocoknya untuk sampel data yang berbentuk numerik dan memiliki label. Kemudian di sini teman-teman untuk persamaannya ya. Jadi untuk persamaan regresi linier ini adalah Y sama dengan B0 ditambah B1X. Kemudian untuk mencari B1 ini teman-teman, rumusnya ini adalah sigma X min X bar atau X rata-rata dikali dengan Y min Y bar atau Y rata-rata dibagi dengan sigma dari X min X bar pangkat 2. Nah, ini untuk mencari B1-nya teman-teman. Lalu bagaimana untuk mencari B0-nya? Jadi B0 ini rumusnya itu adalah Y bar atau Y rata-rata dikurangi B1X ya. Ini ketinggalan untuk satunya teman-teman. Oke, kita lihat contoh atau studi kasus berikut ini ya teman-teman. Oke, misalnya saya punya studi kasus seperti ini. Misal terdapat data banyaknya penjualan baju berdasarkan iklan yang dilakukan di Instagram. Nah, di sini data X ini teman-teman, ini menunjukkan besaran iklan dalam ribu rupiah. Contoh yang ini adalah 120.000, kemudian 60.000. Nah, Y menunjukkan jumlah penjualannya, banyak penjualannya ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya di sini iklan 60.000, jumlah lakunya 199 pieces. Kalau 40.000, 80 pieces dan seterusnya. Nah, ketika saya punya data seperti ini, maka jika melakukan iklan sebanyak 500.000, berapa kira-kira jumlah baju yang akan laku? Nah, dengan bentuk regresi linier, kita akan melakukan proses prediksi teman-teman. Jadi nanti kita akan memperoleh angka hasil prediksi penjualan ketika kita melakukan iklan sebanyak Rp500.000. Oke, kita langsung buat di Excel-nya teman-teman. Jadi di sini saya akan coba masuk ke Excel-nya. Nah, di sini data yang saya miliki tadi ada 20 data teman-teman. Jadi tadi X adalah jumlah ribu rupiah gitu ya untuk iklan. Kemudian Y menunjukkan banyaknya barang yang laku ya, atau baju. Di sini studi kasusnya baju yang laku ketika saya melakukan iklan Instagram. Nah, di sini teman-teman X-nya saya udah tulis, kemudian Y-nya juga saya sudah tulis. Jika teman-teman ingin melakukan proses manual menggunakan Excel, teman-teman, jadi di sini kita punya rumusnya itu ada 3 tadi ya, teman-teman. Jadi seperti ini. Ini kita rubah dulu jadi B1X ya, teman-teman. Jadi nanti rumusnya itu adalah Y sama dengan B0 ditambah B1X. Jadi di sini untuk B1-nya seperti ini, B0-nya seperti ini. Nah, step pertama teman-teman, karena di sini B0-nya itu membutuhkan B1, berarti kita harus mencari nilai B1 terlebih dahulu. Nah, untuk mencari B1 di sini kita memerlukan X min X bar. Nah, X bar ini sama Y bar ini artinya X rata-rata dan Y rata-rata. Berarti dari data ini kita pertama kali harus mencari rata-ratanya dulu teman-teman. Jadi bisa kita tulis seperti ini, average rata-rata dari banyaknya data ini. Nah, seperti ini. Ini adalah nilai rata-rata untuk X. Nah, 159 sudah kita peroleh. Kemudian untuk yang Y juga sama, kita lakukan proses pencarian untuk rata-rata seperti ini, teman-teman. Sehingga kita peroleh nilai rata-rata untuk yang untuk yang Y adalah sebesar 403,05. Oke. Langkah selanjutnya di sini, teman-teman, karena kita butuh X min X bar, berarti kita tulis aja seperti ini ya, X min X bar untuk yang ini nih, kita tulis seperti ini. Nah, untuk mencari X min X bar gitu ya, kemudian nanti kita juga bakal ada butuh Y min Y bar gitu ya untuk yang ini. Kemudian nanti kita juga butuh X min X bar ini, jadi nanti X min X bar gitu ya, kemudian dikali dengan Y min Y bar. Nah, seperti ini teman-teman. Oke.
kita cari dulu teman-teman di sini untuk hasil masing-masingnya ya. Kita cari dulu untuk X min X bar yang ini. Jadi X min X bar itu gimana maksudnya? Jadi ini adalah XI min X bar itu adalah data yang di sini XI ya, X ke pertama sampai X data yang terakhir ini dikurangi dengan rata-rata. Jadi kalau kita buat seperti ini nih teman-teman, sama dengan ya ini XI gitu ya dikurangi dengan X bar. Nah X barnya yang ini. Oke. Nah teman-teman, ini adalah 0 dikurangi 159 hasilnya minus 159. Nah kalau misalnya teman-teman langsung drag, nanti ini data rata-ratanya akan turun ke bawah teman-teman. Jadi misalnya kayak gini nih, ini kalau saya drag gitu ya, ini kan nanti akan pindah ke bawah, sedangkan rata-ratanya harusnya tetap di rata-rata yang ini. Sehingga di sini teman-teman kita buat statis dengan cara kita kasih $. Caranya tinggal di blok dan diklik F4 gitu ya. Sehingga nanti ketika kita drag di sini teman-teman, nah contoh yang kedua nih, jadi nanti data data X kedua ini dikurangi dengan rata-ratanya tetap ini tidak akan berubah. Oke, sehingga di sini kita coba drag aja semuanya teman-teman ya. Jadi kita cepat seperti ini. Nah ini adalah hasil pengurangan dari XI min X bar ya. Jadi masing-masing data dikurangi dengan rata-ratanya diperoleh seperti ini. Oke, ini kelebihan ya teman-teman. Kita sampai sini. Oke. Kemudian YI min Y bar gitu ya. Jadi ini untuk rumus Y dikurangi Y barnya. Berarti ini sama caranya teman-teman. Jadi sama dengan ya ini Y dikurangi Y bar. Nah ini rata-rata. Kemudian sama kita juga buat ini menjadi $, gitu ya. Supaya tetap tidak berubah, tidak bergeser ya. Sehingga kita peroleh seperti ini. Nah kita sudah peroleh teman-teman, ada XI min X bar, Y min Y bar gitu ya. Kemudian kita akan kalikan nih, karena kita butuh perkalian gitu ya, dari X dengan Y ya, yang hasil D dengan yang E ini nih, hasil kolom D kolom E. Kita coba kalikan teman-teman. Jadi kita kalikan seperti ini. Oke, sehingga diperoleh nilainya tuh sekian gitu ya. Oke, kita drag seperti ini teman-teman. Oke. Nah, karena di sini ada tanda sigma, teman-teman, berarti kita lakukan proses penjumlahan dulu gitu ya, semua data yang ini. Oke. Nah, ini adalah hasil penjumlahan dari seluruh data yang ini. Oke, kita pindahkan ke bawah ya, teman-teman, supaya terlihat keterangannya. Jadi ini adalah jumlah. Oke. Jadi yang baris ini rata-rata, yang bawah adalah jumlah. Oke, setelah kita dapatkan yang ini, teman-teman, kita juga membutuhkan di sini adalah X min X bar pangkat 2. Nah, berarti kita akan pangkatkan yang ini nih ya. Jadi kita buat X min X bar dipangkatkan 2 ya, teman-teman, seperti ini. Jadi kita buat sama dengan di sini, ini kita pangkatkan 2. Oke, seperti ini. Nah, sehingga diperoleh nilainya 25281 ya. Kita drag ke bawah. Nah, sudah nih. Karena di sini ada sigma, maka kita juga sama lakukan proses sum di sininya nih. Maka akan diperoleh nanti hasilnya itu adalah seperti ini, teman-teman. Jadi X min X barnya ini kita lakukan proses penjumlahan juga. Nah, selanjutnya di sini teman-teman, setelah kita memperoleh nilai yang atas dan nilai yang bawah, maka kita akan lakukan proses untuk pencarian nilai B1. Nah, di sini untuk B1-nya kita akan coba gitu ya, rumusnya itu kan X min X bar Y min Y bar, hasil penjumlahannya berarti yang ini ya, teman-teman ya. Oke, sama dengan kita buat hasil penjumlahan perkalian X min X bar kali Y min Y bar dibagi dengan hasil kuadrat dari X min X bar yang ini. Sehingga diperoleh nilai dari B1-nya itu adalah 2,48 sekian, teman-teman. Nah, di sini kita sudah peroleh nih nilai B1-nya nih. Sekarang kita akan mencari nilai B0-nya. Nah, nilai B0-nya ini, teman-teman, jadi cukup kita tulis seperti ini, B0 sama dengan rumusnya itu kan Y bar. Berarti Y bar itu adalah rata-rata dari Y. Nah, yang ini. Kemudian dikurangi dengan B1 dikali X bar. B1-nya kan kita sudah punya yang ini ya, teman-teman ya. Jadi B1-nya kita sudah punya, ini dikalikan dengan X bar. X bar itu adalah X rata-rata. Nah, yang ini. Sehingga kita peroleh di sini hasilnya itu adalah 8,359. Sehingga rumus untuk prediksinya ini, teman-teman, bentuknya itu menjadi
kalau kita tuliskan ya, rumus hasilnya itu di sini adalah Y gitu ya, Y sama dengan B0. B0-nya adalah 8,359 gitu ya. Bisa dipanjangin teman-teman belakang, atau saya ambil 3 digit ya. Di belakang koma ditambah dengan B1. B1-nya itu adalah 2,48 ya. 2. Nah, saya ambil seperti ini dikali dengan X. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi maksudnya ini apa gitu ya. Jadi maksudnya itu adalah ketika kita memprediksikan nilai X. Jadi kalau misalnya kita tidak melakukan iklan tidak mengeluarkan budget, ketika X-nya 0, maka nanti jumlah penjualannya itu adalah sekitar 8, sekian ya, atau kalau kita bulatkan 8 pieces. Nah, kalau misalnya X ini menunjukkan peningkatan jumlah rupiah itu akan mempengaruhi nilai Y-nya itu berapa. Contoh kayak gini. Misalnya saya ingin mengiklan 500.000, berarti X-nya nanti kita ganti 500.000 rupiah. Maka nanti Y akan meningkat gitu ya, sebanyak ini nanti X dikalikan dengan rumus yang ini dan dijumlahkan dengan 8 sekian. Nah, seperti ini teman-teman. Contoh ya, misalnya nih, saya ingin mengiklankan gitu ya. Misalnya kalau saya mengiklan 500.000 rupiah tadi soalnya, maka berapa penjualan hijab saya gitu ya. Nah, maka teman-teman bisa melakukan rumus seperti ini. Sama dengan rumusnya itu kan tadi di sini Y sama dengan B0 ya, berarti B0 ditambah B1. Nah, B1-nya yang ini gitu ya. Kemudian dikalikan dengan X, di mana X-nya di sini adalah 500.000 gitu ya. Oke, maka di sini kalau saya mengiklan 500.000 rupiah, prediksi hasil penjualan saya adalah 1249,52 ya, atau sekitar 1250 pieces yang akan laku kalau saya mengiklan di Instagram sebesar 500.000 rupiah. Nah, ini adalah proses pembuatan rumus regresi linear sederhana. Nah, teman-teman, kalau ini dilakukan secara manual, selain manual, teman-teman juga nanti bisa menggambarkan gitu ya, menggambarkan data ini, nih X dan Y ini ke dalam bentuk scatter. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ini adalah gambar scatter dari data yang saya miliki. Jadi contohnya ini 0,90, nah ada di sini gitu ya. Kemudian di sini 120 kurang lebih ada di sini, 300. Nah, di sini datanya. Nah, untuk membuat garis regresi, teman-teman bisa diklik di sini nanti. Nah, diklik tanda plus, kemudian trend line. Nah, ini adalah garis regresi yang terbentuk gitu ya. Nah, kemudian untuk menghasilkan rumus secara otomatis juga bisa nih, diklik linear. Kemudian nanti diklik di sini adalah more option. Kemudian nanti teman-teman bisa display. Nah, di sini teman-teman. Jadi nanti rumus yang kita buat secara manual tadi gitu ya, rumusnya ini kan yang kita peroleh seperti ini nih. Y sama dengan posisinya boleh di depan, boleh di belakang ya, boleh dibalik teman-teman. Jadi kalau hasil rumus otomatis, nilai dari koefisiennya itu adalah 8359-nya disimpan di belakang nih, seperti ini sama. Nah, kalau misalnya nilai untuk interceptnya di sini adalah 2,4823 gitu ya, saya tadi bulatkan. Jadi hasilnya itu rumus regresi linearnya baik menggunakan manual maupun menggunakan rumus di Excel ini menggunakan otomatis gitu ya, hasilnya harus sama gitu ya teman-teman. Jadi ini adalah rumus yang kita peroleh seperti ini. Oke teman-teman, itu step untuk regresi linear ketika menggunakan Excel gitu ya, secara manual. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan coba bahas untuk regresi linear ini menggunakan pemrograman Python, di mana nanti kita akan coba dengan evaluasinya menggunakan R kuadrat dan menggunakan RMSE. Oke, sampai sini dulu teman-teman untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.